Baik, di sini kita akan membahas soal tentang hukum Coulomb. Yang pertama, soal pertama yaitu muatan A dan B terpisah sejauh 6 cm dengan besar muatan A dan B sama, yaitu 8 mikrocoulomb. Jika konstanta dielektrik sebesar 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per coulomb, tentukan gaya Coulomb kedua muatan tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menulis hal-hal apa saja yang telah kita ketahui dari soal. Baik, kita tulis di sini diketahui yang kita ketahui yaitu jaraknya sebesar 6 cm. Jadi R sama dengan 6 cm. Kita ubah ke meter. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Selanjutnya kita ketahui juga besar muatan A dan B itu sama, yaitu 8 mikrocoulomb. Jadi IA sama dengan IB, yaitu 8 mikrocoulomb. Kita ubah ke coulomb, jadi 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Selanjutnya kita ketahui juga konstanta dielektriknya, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per coulomb. Dan yang ditanya F sama dengan, jadi yang ditanya itu adalah besar gaya Coulomb. Jadi kita jawab. Untuk jawabannya, untuk mencari besar gaya Coulomb kita memerlukan rumus Fc sama dengan konstanta dikali besar muatan A dan dikali besar muatan B, lalu dibagi jarak kuadrat atau R kuadrat. Nah, di sini sudah kita ketahui semua, K-nya 9, Ki-A sama Ki-B itu sama 8, dan jaraknya itu 6. Nah, sekarang kita tinggal masukkan hal-hal yang kita ketahui ke dalam rumus. Jadi Fc kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 10 pangkat 9 dikali Ki-A sama dengan Ki-B itu 8 kali 8 dikali 10 pangkat 6 dikali 8 10 pangkat 6 dengan jarak sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat 6. Jadi ini kita kalikan 9 kali 8 72 kali 8 16 kali 8 56 57. Jadi ini 576 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Sedangkan ini 6 kuadrat berarti 36 dikali 10 kuadrat 10 pangkat min 4. Jadi ini hasilnya 576 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 3 dikurangi 6 berarti di sini min 3, terus di sini 36 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa dicoret hasilnya 16, jadi 16 kali 10 pangkat min 3 dikurangi min 4, hasilnya 16 kali 10 min 3 tambah 4 itu 1, jadi sisa pangkat 1, jadi hasilnya itu 160 Newton. Jadi jika diketahui besar muatan A dan B itu sebesar 8 mikrocoulomb dengan jarak 6 cm dan konstantanya sebesar 9 kali 10 pangkat 9, besar gaya Coulombnya yaitu sebesar 160 Newton. Hukum Coulomb yang nomor 2 yaitu apabila terdapat dua muatan listrik didekatkan sehingga memiliki gaya Coulomb sebesar 135 Newton, di mana muatan A dan B berturut-turut memiliki nilai sebesar 6 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb jika
konstanta Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per Coulomb kuadrat, maka jarak antar kedua muatan tersebut sebesar. Nah, kita tulis terlebih dahulu hal-hal apa saja data yang diketahui dari soal. Jadi yang diketahui dari soal yaitu gaya Coulomb yaitu sebesar 135 Newton. Jadi F sama dengan 135 Newton. Selanjutnya muatan A dan B berturut-turut sebesar 6 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Jadi untuk A atau muatan A itu sebesar 6 mikrocoulomb. Sedangkan untuk muatan B itu sebesar 4 mikrocoulomb. Nah, karena di sini masih dalam satuan mikrocoulomb, kita ubah menjadi coulomb. Jadi ini 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Yang muatan B itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Nah, selanjutnya yang diketahui lagi adalah konstanta yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Jadi konstantanya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya yaitu jarak. Nah, untuk menjawab soal ini kita memerlukan rumus Coulomb, hukum Coulomb. Jadi rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K kali IA kali IB per R kuadrat. Nah, setelah ini kita perlu masukkan data yang ada yang diketahui ke dalam rumus. Jadi untuk F itu 135 Newton. Untuk K yaitu sebesar 9 kali 10 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali untuk A-nya sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, sedangkan IB-nya 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan R-nya tidak diketahui karena jarak yang akan ditanya. Nah, di sini kita perlu memindah ruas. Jadi kita kali terlebih dahulu. Jadi 135 Newton 9 kali 6 54 kali 4 216 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 3 dikurangi 6 min 3. Ini Coulombnya dicoret, jadi sisa nm kuadrat. Ini r kuadrat. Nah, setelah itu kita pindah ruas, jadinya r kuadrat sama dengan 216 kali 10 pangkat min 3 Newton meter kuadrat per 135 Newton. Jadi ini R kuadrat sama dengan ini coret ini jadinya 1,6 10 pangkat min 3 dicoret jadi meter kuadrat. Setelah itu untuk menghilangkan koma, jadi kita pangkatnya diubah menjadi 10 pangkat min 4 jadi meter kuadrat. Untuk R kuadrat sama dengan akar 16 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 16 itu 4 kali 10 pangkat min 2 ini jadi meter, atau bisa 4 cm. Jadi jarak antara kedua muatan yaitu sebesar 4 cm. Baik, selanjutnya yaitu soal tentang medan magnet.
Dimana yang soal pertama yaitu dua kawat sejajar dialiri arus seperti tampak pada gambar. Besar dan arah gaya magnetik yang dialami kedua kawat adalah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama kita harus menulis apa saja data yang diketahui. Di sini yang pertama yang diketahui ada arus 1 yaitu sebesar 3 ampere. Di sini ada arus 2 sebesar 5 ampere. Di sini diketahui jarak antara pengantar kawat 1 dengan kawat 2 yaitu A sama dengan 5 cm. Kalau kita ubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat 2 meter. Selanjutnya diketahui juga ada permeabilitas magnet, gaya magnet mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat 7 Wb per ampere meter. Nah, di sini kita akan mencari besar dan arah gaya magnet. Jadi yang ditanya adalah gaya Lorentz. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus FL per L sama dengan mu I1 kali I2 kali 2 pi A. Nah, setelah diketahui datanya, kita tinggal masukkan ke rumus 4 pi kali 10 pangkat 7. I1 dan I2 nya 3 dan 5, jadi kali 3 kali 5 dimana 2 pi dan A nya itu 5 kali 10 pangkat 5. Setelah itu kita tinggal operasikan. Ini dicoret jadi 2, ini juga dicoret. 2 kali 3 6, 6. Terus ini pindah ke atas, jadi caranya 10 pangkat min 7 dikurangi min 2, jadi 6 kali 10 pangkat min 5 Newton meter. Jadi besar gaya Lorentz pada soal ini adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 Newton meter, di mana arahnya itu saling tarik menarik. Jadi yang ini arahnya ke sini gayanya, sedangkan yang ini arahnya ke sini. Caranya kalau yang ini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ini adalah jempol itu sebagai I, ini sebagai B-nya, medan magnetnya, sedangkan telapak tangan itu sebagai arah gayanya. Jadi kita lihat di sini I-nya ke atas, di mana di mana medan magnetnya menjauhi pengamat, dan di sini adalah gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz-nya ke kiri, sedangkan yang ini jadi sebaliknya. Ini juga menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi besar gayanya sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Newton meter dengan arah gayanya itu saling tarik menarik. Soal medan magnet yang kedua yaitu sebuah solenoida mempunyai panjang 20 cm dan terdiri dari 50 lilitan. Jika induksi magnetik di tengah-tengah solenoida sebesar 2 pi kali 10 pangkat 4 Tesla, maka kuat arus yang mengalir pada solenoida adalah kita perlu mendata apa saja yang telah diketahui. Yang pertama yang kita ketahui adalah panjang solenoida, berarti dia adalah L-nya 20 cm. Atau kalau kita ubah ke meter jadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Selanjutnya diketahui ada 50 lilitan. Jadi N sama dengan 50 lilitan. Selanjutnya diketahui juga induksi magnetiknya. Jadi B-nya itu sama dengan 2 pi kali 10 pangkat
min 4 Tesla. Selain dari data ini juga kita tahu medialitas magnet itu sebesar 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter. Nah, jadi yang selanjutnya yang ditanya yaitu besar arus. Jadi yang ditanya adalah I. Dijawab. Rumusnya B sama dengan mikro N kali I per L. Karena yang kita I, jadi kita pindah luas, jadi I sama dengan B kali L per mu kali N. Nah, setelah kita mendapatkan rumus ini, kita tinggal masukkan data yang ada. B-nya yaitu sebesar 2 pi 10 pangkat min 4 Tesla. Tesla ini sama dengan Wb per meter kuadrat. Jadi kita tulis Wb per meter kuadrat atau Tesla, lalu dikali panjangnya itu sebesar 2 kali 10 pangkat min 1 meter, di mana permeabilitas magnetnya yaitu sebesar 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter, dan sebesar kali N-nya itu 50 atau kita ubah 5 kali 10 pangkat 1. Nah, kalau sudah, kita mengoperasikannya. Ini coret, dari sini 4 coret sama ini jadi habis. Terus sisanya jadi 10 pangkat min 4 min 1 jadi min 5 per ini sisa 5 kali 10 pangkat min 7 tambah 1 berarti di sini min 6. Ini Wb coret, meter coret sama ini dan ini, jadi sisa ampere. Nah, ini sama dengan 10 berarti 1/5 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 6 berarti 1. Jadi ini 10/5 ampere. Nah, 10/5 ampere ini yaitu sebesar 2 ampere. Jadi besar arus listrik yang mengalir pada solenoida ini yaitu sebesar 2 ampere. Baik, di sini saya akan membahas tentang kemagnetan. Soal pertama, gambar berikut menunjukkan 3 buah magnet batang. Jika C kutub utara, B dengan C tolak menolak, serta D dan E tarik menarik, maka jenis kutub magnet pada A dan F adalah. Di sini kita ketahui bahwa C itu kutub utara. Jadi di sini C kutub utara. C dan B itu tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti jenis kutubnya sama. Jadi di sini juga utara. Setelah itu D dan E tarik menarik. Kalau D dan E tarik menarik berarti karena yang C utara berarti yang D selatan. Nah, dikarenakan D dan E tarik menarik, maka ini harus jenis kutubnya berbeda. Jadi di sini utara. Maka jenis kutub magnet pada A dan F adalah dikarenakan di sini untuk yang A dikarenakan yang B utara, maka yang A selatan. Untuk yang F dikarenakan E utara,
maka F-nya itu selatan. Jadi kutub magnet pada A dan F yaitu A kutub selatan dan F kutub selatan. Jadi kutub A dan F sama-sama kutub selatan. Soal kemagnetan yang kedua yaitu perhatikan gambar berikut ini. Batang besi AB menjadi magnet saat disentuh magnet baja PQ. Proses pembuatan magnet baja PQ yang benar adalah, nah di sini bisa kita lihat kalau yang D itu merupakan kutub selatan. Kalau yang D selatan, maka yang A itu utara. Nah, jika ini utara, apabila Q didekatkan dengan A, otomatis ini harus berlawanan, yaitu selatan dan di sini utara. Nah, untuk pembuatan magnetnya itu kita gambar terlebih dahulu. Ini magnetnya dan ini aliran listriknya. Jika di sini misalnya positif, maka arah arusnya ini ke sini. Dari kutub positif ke negatif. Nah, selanjutnya kita gunakan kaidah tangan kanan yang dimana ibu jari itu menunjukkan arah utara. Karena arusnya ke sini, maka yang sebelah sini harus utara dan yang sebelah sini selatan. Kita ketahui bahwa yang utara adalah P dan yang selatan itu Q. Jadi di sini adalah kutub magnet Q dan di sini P. Jadi untuk proses pembuatan magnet baja PQ dapat dilihat pada gambar. Baik, di sini saya akan bahas tentang soal tentang arus listrik searah, di mana ada soal, perhatikan gambar berikut. Dari soal ini ditanya besar beda potensial pada hambatan 3 ohm yang di sini sebesar berapa. Nah, jika ada soal seperti ini kita perlu menggunakan hukum Kirchhoff. Tapi sebelum itu kita data terlebih dahulu hal apa saja yang ada di dalam soal. Pertama yang diketahui ini kita anggap GGL 1, sedangkan ini GGL 2. Jadi GGL 1 sebesar 12 volt, GGL 2 sebesar 9 volt. Di sini ada hambatan 1, kita anggap ini R1, ini R2, ini R3. Jadi R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 9, dan R3 3 ohm. Nah, sebelumnya kita perlu menentukan arah arus listrik. Jadi arah arus listrik itu mengalir dari beda potensial yang lebih tinggi menuju ke beda potensial yang lebih rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arah arusnya ini dari sini, dari arah positif menuju negatif. Nah, kita juga perlu menentukan arah loopnya. Arah loop itu sembarang, tapi diusahakan biar tidak susah kita samakan dengan arah arusnya. Nah, dari yang diketahui, yang ditanya yaitu besar beda potensial pada hambatan R3. Jadi yang ditanya besar hambatan R3, kita anggap CD. VCD-nya berapa? Untuk menjawab soal ini kita memerlukan hukum Kirchhoff 2. Nah, pada hukum Kirchhoff 2 itu menyatakan bahwa sigma GGL
ditambahkan sigma beda potensial itu hasilnya 0. Nah, kita lihat dari sini, di sini ada GR1, sedangkan di sini GR2. Dikarenakan arah lurusnya ke sini, jadi kutub yang dijumpai terlebih dahulu adalah positif, jadi yang kedua positif. Sedangkan yang E1 itu negatif, jadi min. E1 ditambah V itu rumusnya I kali R. Jadi arus dikali R. Karena ini rangkaian seri, jadi tinggal dijumlahkan semuanya. R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan data yang ada ke dalam rumus 2 sebesar 9. E1 12, arusnya masih belum diketahui. Untuk R1 nya 6 ditambah 9 ditambah 3, berarti 6 ditambah 9 ditambah 3 sama dengan 6. 9 dikurangi 12 ditambah I 6 tambah 9 15 tambah 3 18. Jadi ini 18I sama dengan 3, kita pindah ruas. Jadi I sama dengan 3 per 18 atau 1/6. Jadi I-nya itu 1/6 ampere. Nah, karena sudah diketahui arusnya, kita sekarang mencari besar beda potensial di CD. Jadi besar potensial CD sama dengan I dikali R3. I-nya kita ketahui 1/6, R3-nya yaitu 3. Nah, ini bisa dicoret sama dengan 1/2. 1/2 volt. Jadi besar beda potensial pada hambatan 3 ohm itu sebesar setengah volt atau 0,5 volt. Baik, untuk soal yang kedua yaitu perhatikan rangkaian arus listrik tertutup berikut. Pada gambar ini ditanya buat arus listrik 1 yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah. Nah, jadi sebenarnya kita harus mendata apa saja yang diketahui dari soal. Sebelumnya kita menentukan dulu arah lurusnya. Untuk arah lurusnya kita ikuti saja arah lurusnya. Kita anggap ini GGL1, ini GGL2. Diketahui GGL1 sama dengan 12 volt, GGL2 sama dengan 6 volt. Selanjutnya kita anggap ini R1, ini R2, ini R3 dan R4. Jadi diketahui R1-nya sebesar 5, R2-nya sebesar 3, R3-nya 12,
sama dengan 0. Kita masukkan di sini karena yang GGL2 itu positif berarti 5, sedangkan GGL1 itu negatif. Ditambah karena di sini rangkaiannya campuran, jadi kita cari dulu rangkaian paralelnya itu berapa hambatannya, sedangkan nanti setelah itu dijumlahkan dengan hambatan pada rangkaian seri. Jadi di sini I RP ditambah RS. Nah, kita harus mencari rangkaian hambatan pada rangkaian paralel. Seperti RP sama dengan 1R3 ditambah 1R. Kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 12, 1 ditambah 6 kali 2. Karena 6 kali 2 ada 12, jadi ini dikali 2. Nah, ini sama dengan 3 per 12. Jadi RT-nya sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan ke sini. Ini jadi 6 volt. Ini RP-nya 4 ohm. Ditambah RS itu R1 dan R2. Jadi 5 ohm ditambah 3 ohm. Kita operasikan terlebih dahulu. 4 ditambah 5 9, 9 tambah 3 12. Jadi 12 ohm sama dengan. Jadi untuk mencari I, ya ini tinggal luas ke sini 6 volt per 12 ohm. Ini setengah. Jadi buat arus listrik pada angka 1 itu sebesar setengah ampere atau 0,5 ampere. Jadi selanjutnya yaitu soal GGL induksi yang pertama, sebuah kumparan dengan proporsi panjang dengan panjang lebarnya 25 cm kali 40 cm yang terdiri dari 8 sudut-sudutan. Nah, kumparan tersebut berputar di dalam bentuk kulet dengan D sebesar 1,10 meter selama 0,6 sekon.
itu sama dengan D kali A kali cos theta. D-nya 11 kali 10,1 dikali A-nya itu sebesar 10,1 cos 35. Jadi 11 kali 10,2 cos 45 itu setengah kali 2. Jadi ini hasilnya 11 garis setengah itu 5,5. Jadi kita 5 kali 10 min 3 akan 5T kuadrat plus 10T plus 1 dan T-nya sebesar 2Q. Yang ditanya yaitu besar GGL. Kita jawab menggunakan rumus GGL sama dengan M per dq per dt. Yang sudah ada yaitu 50 D ini 5T kuadrat plus 10T plus 1 kita turunkan, ini kita jadikan turunan, jadi 50 kali 2 kali 5 itu 10 kurang 1 ditambah ini 1 kali 10 Nah, selanjutnya kita masukkan T-nya yaitu sebesar berarti. Jadi GGL sama dengan 50 kali 10 kali 2 ditambah 10. Jadi ini 50 dikali 10 kali 2 20 ditambah 10 30. Jadi ini